Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali akan berdiskusi bersama mengenai materi di mata kuliah analisis biomolekul. Kemarin kita sudah berdiskusi bersama mengenai kenapa kita menganalisis DNA dan kenapa kita menganalisis RNA. Apa pentingnya sih? Lalu apa yang akan kita dapat ketika menganalisis DNA dan RNA itu? Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai gambaran umum isolasi DNA dan RNA, prinsip-prinsipnya seperti apa dan bagaimana caranya. Dan hari ini ya harapannya teman-teman sudah ada gambaran. Oh, ternyata seperti ini cara mengekstraksi atau mengisolasi DNA dan RNA. Baik. Yang pertama jelas kita harus mengetahui tujuan isolasi itu sebenarnya apa. Jadi tujuan utama dalam isolasi DNA maupun RNA adalah agar kita dapat memperoleh molekul DNA dan RNA itu semurni mungkin. Jadi untuk mendapatkan DNA dan RNA yang murni, semurni-murninya gitu ya. Jadi kalau di pinggir jalan itu cintamu tidak semurni bensinku. Nah ini cintamu tidak semurni DNA hasil isolasiku gitu ya. Jadi ini kita sebisa mungkin membuat atau memperoleh hasil isolasi baik DNA maupun RNA yang murni. Kenapa? Kalau tidak murni, itu nanti akan mempengaruhi performa atau mempengaruhi hasil dari analisis selanjutnya. Misal dia digunakan untuk PCR, itu nanti PCR-nya menjadi tidak optimal atau malah bisa menghasilkan produk yang dia bisa salah persepsi, salah dipersepsikan. Harusnya negatif dia positif atau sebaliknya. Harusnya positif dia negatif atau hasil-hasil yang lainnya kurang jelas lah atau kurang maksimal seperti itu. Misal kalau bensin tuh kalau tidak murni apa ya efeknya? Mungkin motornya cepat rusak atau mungkin performa motornya kurang kencang dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah mendapatkan DNA dan RNA murni tadi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misal untuk mendeteksi penyakit, untuk mempelajari proses metabolisme, untuk mempelajari kelainan genetik, dan untuk pengembangan obat. Nah, lalu selanjutnya ketika kita akan mempelajari isolasi DNA dan RNA, hal yang perlu kita perhatikan adalah struktur dari sel organisme yang akan kita isolasi DNA atau RNA-nya. Di sini yang paling membedakan ketika kita berbicara tentang sel dari tumbuhan. Kita lihat di sini pada gambar ini sel tumbuhan itu dikelilingi oleh dinding sel yang tebal ini ya. Sedangkan sel hewan dia dilindungi oleh membran saja paling luar. Di sini juga ada membran. Di sini ada membran, tetapi di luar membran dia masih ada dinding sel. Nah, keberadaan dinding sel ini tentunya dia akan membedakan cara ekstraksi DNA atau RNA dari tumbuhan dibandingkan dengan ekstraksi DNA atau RNA dari hewan. Kita agak flashback ya ke biologi molekuler, yang namanya DNA dia ada di sini. DNA dia ada di sini. Ada di dalam inti sel. Lalu RNA ada di mana-mana ya, di sini ada, di luar juga ada. Jadi kita intinya yang pertama adalah akan menghilangkan dari bagian luar dari sel. Kita ingin mengeluarkan DNA atau RNA ini dari dalam sel. Jadi ini salah satu model pengetahuan pertama ketika teman-teman ingin mengisolasi DNA atau RNA. Sedangkan ketika kita ingin mengisolasi DNA atau RNA dari bakteri, itu biasanya umumnya kita menggunakan protokol yang mirip dengan isolasi DNA RNA pada hewan. Nah, langkah pertama jelas tadi sudah saya sampaikan, yang adalah biar bubar gitu. Nah, ini adalah salah satu
langkah atau tahapan yang penting, ya DNA atau RNA itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak memecah sel ini. Misal teman-teman ingin main sama temennya, alah teman-teman main sama temennya, teman-teman ngampiri gitu ya, siapa misal, "X, ayo main yuk," gitu. Kalian nggak bisa main bersama kalau si X itu nggak keluar gitu ya. Nah ini kita tidak bisa mengerjakan penelitian atau mengerjakan manipulasi atau yang lain tentang dengan DNA atau RNA ketika DNA atau RNA itu tidak keluar dari dalam rumahnya atau dari dalam sel. Nah, gimana cara untuk memecah sel? Ada beberapa cara, banyak cara tidak hanya beberapa, banyak pengembangan hingga saat ini. Secara umum seperti ini, untuk secara fisik itu bisa, yaitu dengan grinding atau dia diulek gitu, digerus gitu. Atau sonikasi, itu dengan gelombang suara atau dengan blending. Teman-teman tahu blender itu ya? Nah, semacam itu. Nah, tetapi ini ada resiko karena ini kita menggunakan fisik ya, yaitu terjadinya fragmentasi DNA atau DNA-nya dia terpecah-pecah gitu, terpotong-potong. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa metode yang dia menggabungkan nantinya dengan antara fisik dengan dengan kimiawi, secara kimiawi. Kalau secara kimiawi paling banyak itu menggunakan deterjen jenisnya SDS ini, sodium dodecyl sulfat. Biasanya ketika kita mengekstraksi DNA atau RNA dari tumbuhan, itu kita gabungkan antara secara fisik dan secara kimiawi. Karena tadi kita pelajari bahwa di selnya tumbuhan, itu bagian luarnya adalah dinding sel yang tebal, itu perlu kita pecah dulu, baru dalamnya kita pecah lagi menggunakan deterjen. Kita sempurnakan pemecahannya dengan deterjen. Nah, ini kurang lebih ya, kenapa deterjen itu bisa mecah membran sel, merusak membran sel. Jadi deterjen ini yang bentuknya seperti rambutan ini ya. Nah, di sini deterjen itu dia akan merusak struktur dari membran sel. Dulu kita belajar lipid bilayer ya di membran sel. Nah, deterjen dia punya sisi hidrofobik, hidrofilik, dan dia bisa merusak struktur dari membran sel yang di mana bagian luarnya di sini adalah hidrofilik, bagian dalamnya adalah hidrofobik. Kurang lebih nanti ketika dia bereaksi dengan deterjen, dia akan lubang-lubang seperti ini. Akhirnya apa? Dia pecah. Keluarlah mereka yang tinggal di dalam sel ini. Nah, setelah kita berhasil memecah selnya, apa yang perlu kita lakukan? Ini yang pertama isolasi DNA dulu ya. Yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan proteinnya. Karena apa, protein di sini perannya dia adalah sebagai kontaminan, kalau di sinetron itu sebagai tokoh antagonis. Jadi ini sebagai tokoh antagonis si protein ini tidak boleh ada, tidak boleh ada banyak-banyak gitu. Jadi nanti ketika dia banyak gitu, ini tadi akan mempengaruhi kualitas dari pemeriksaan selanjutnya. Nah, penghilangan protein ini disebut deproteinasi. Nah, proses deproteinasi ini tergantung dari jenis-jenis proteinnya, solubilitas atau kelarutan, dan termasuk sensitivitas dari protein tersebut terhadap enzim-enzim pendegradasi protein. Nah, ini cara-cara untuk menghilangkan protein yang paling banyak dan terkenal salah satunya adalah menggunakan fenol. Fenol ini dia sifatnya hidrofobik, toksik. Toksik ini bukan bikin kecanduan gitu ya, tapi toksik memang beracun beneran. Kalau nggak percaya ya coba nanti. Dicoba, maksudnya dicoba direaksikan dengan bakteri atau yang lain. Jangan dicoba sendiri, nanti nggak jadi belajar kalian. Jadi bersifat toksik dan biasanya dia diulang-ulang dalam dalam perlakuannya karena dia perlu perlu untuk memastikan bahwa proteinnya bisa dihilangkan semua, banyak yang bisa dihilangkan. Lalu dia juga bisa menimbulkan reaksi oksidasi. Nah, biasanya fenol ini dicampur dengan beberapa larutan pendukung, salah satunya komposisinya deterjen tadi perannya, lalu enzim, karena namanya enzim proteinase ya, biasanya ini enzim proteinase untuk menghilangkan protein, lalu ada hidroksiquinolin, dia juga perannya untuk oksidasi, dan tris buffer, ini untuk menghilangkan produk-produk dari hasil oksidasi. Nah, gambar di sebelah kanan ini ilustrasinya.
Misal sel ya, dalam ini sel bukan kacang atom, ini sel. Di sel ini dia ditambahkan dengan SDS dan protein ACK. SDS dia akan memecah membran sel, protein ACK dia akan menghilangkan protein secara enzimatis. Diinkubasi ya. Diinkubasi, selnya lisis, proteinnya dia beberapa dipecah-pecah oleh si ini enzim protein ACK. Lalu ditambah PCIA. PCIA P-nya ini adalah fenol. CIA-nya ini di slide selanjutnya, kloroform isoamil alkohol. Di sini ditambahkan ada fenolnya, nanti akan terbentuk seperti ini. Di lapisan tengah dan bawah ini ada protein dan lipid, DNA-nya ada di atas. Nah, di sini yang diulang-ulang adalah proses ini. Ini diulang-ulang. Sehingga nanti proteinnya yang mungkin masih tertinggal di atas ini, dia akan terjebak di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, oh ternyata di sini CIA-nya. Kloroform isoamil alkohol, kurang L ya, alkohol. Alkohol ini nggak bunyi nih. CIA-nya ini, kloroform isoamil alkohol. Ini tidak bercampur dengan air dia sifatnya dan dia bisa mendenaturasi protein. Jadi protein-protein yang sudah masuk di bawah ini dia Eee, dia sudah terdegradasi gitu, sudah hancur gitu. Alhasil ketika kita ulang 3 kali gitu misal, ini kita akan mendapatkan DNA yang murni. Jadi untuk protein ACK jelas ya dia digunakan untuk mendegradasi protein secara enzimatis. Nah, setelah proteinnya bisa kita hilangkan, selanjutnya adalah kita menghilangkan RNA, karena kita mau isolasi DNA, itu juga tidak boleh banyak RNA-nya, harus semurni mungkin banyak DNA-nya. Jadi, ini biasanya menggunakan enzim, jadi enzim RNase, ada RNase A dan RNase T gitu ya. Ini walaupun tidak semua RNA itu terdegradasi, tetapi penggunaan RNase ini cukup efektif, malah paling efektif ya, digunakan untuk mengurangi jumlah RNA dalam jumlah banyak. Lalu selanjutnya concentrating atau dia presipitasi gitu ya. Dia mengendapkan DNA atau dia membuat DNA itu menggumpal gitu, menjadi konsentrat gitu. Ini contohnya ya. Awalnya dia bening seperti ini, tetapi ketika ditambahkan suatu bahan, yaitu alkohol biasanya, dia akan menjadi menggumpal seperti ini. Nah, alkohol yang sering digunakan untuk presipitasi seperti ini adalah isopropanol atau etanol. Di sini biasanya ada peran dari garam. Awalnya si DNA dia kan terlarut di dalam air, nggak kelihatan gitu terlarut. Karena apa? Dulu awal-awal sekali kita belajar bahwa air itu bersifat polar gitu ya. Air itu bersifat polar. Nah, air karena bersifat polar, sedangkan DNA itu bagian luarnya dia adalah muatannya negatif, maka si air itu dia bisa mengikat bagian luar si DNA. Jadinya si DNA ini terlarut dalam air. DNA jadinya terlarut dalam air. Nah, ketika ikatan antara DNA dengan air itu diganggu oleh garam misal gitu, dia akan jadi mudah untuk dipresipitasi, dia akan mudah untuk menggumpal, dia akan mudah untuk mengendap gitu. Ditambah lagi kita menggunakan alkohol. Nah, alkohol ini dia konstanta dielektriknya itu memungkinkan si DNA ini terlindung dari si air. Jadi dia tidak akan berikatan dengan si air lagi. Akibatnya seperti ini, dia akan menggumpal seperti ini. Nah, ketika sudah didapatkan DNA tadi sudah kita lihat, kadang dia kalau misal kita dapatnya sedikit itu tidak begitu terlihat. Kita sentrifuge gitu ya, kita sentrifuge lalu kita cuci. Kita cuci menggunakan alkohol juga, lalu nanti ditambahkan buffer. Nah, untuk mengecek kemurnian dan kualitas DNA, ini biasanya kita menggunakan, eee, absorbansi gitu ya. Kita menggunakan spektrofotometer. Jadi DNA ini kita ukur dengan panjang gelombang 260 nanometer. Ini DNA, nanti kita dapatkan nilai. Lalu kalau misal teman-teman ingin uji coba, itu boleh menggunakan 320 nanometer untuk mengetahui adanya kontaminasi dari, pengotor gitu ya, pengotor-pengotor seperti debu dan lain-lain. Ini dianggap tidak ada kontaminasi jika nilainya kurang dari atau sama dengan 5% dari nilainya yang 260 nanometer.
Lalu ini, kita untuk mengecek kemurnian tadi biasanya perbandingannya adalah dengan konsentrasi proteinnya. Ini di kita cek dengan panjang gelombang 280 nanometer, ini untuk mengetahui kandungan proteinnya. Nah, hasil dari 260 ini nanti dibagi dengan hasil yang 280. Nah, protein yang dikatakan bagus kualitasnya murni, dia hasil pembagian absorbensi 260 dengan 280 itu berkisar 1,8 sampai 2. Artinya apa? Ini konsentrasinya ini jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi proteinnya. Nah, selanjutnya adalah ekstraksi RNA. Kalau tadi adalah DNA, sekarang RNA. Nah, ketika kita ingin mengekstraksi RNA, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jelas adalah mengenai kita nanti mau apakan si RNA ini. Apa uji yang akan kita lakukan selanjutnya. Misal untuk reverse transcriptase PCR atau real time PCR juga bisa. Ini RNA dalam wujud utuh, RNA yang benar-benar tidak terpotong-potong, itu jadi tidak terlalu urgent gitu. RNA-nya asal ada potongan RNA cukup gitu. Tapi ketika kita ingin membuat perpustakaan si DNA, nah ini kita perlu RNA dalam bentuk utuh. Ini perlu metode yang lebih advance lagi, karena RNA-nya harus utuh, dari ujung sampai ujungnya utuh banget gitu. Atau kita ingin menguji translasi secara in vitro gitu ya. Translasi pengubahan mRNA menjadi protein gitu. Nah, ini kita perlu memperhatikan ada tidaknya kontaminasi DNA. Kita harus benar-benar menghindari kontaminasi DNA. Nah, jika dibandingkan dengan ekstraksi atau isolasi DNA, isolasi RNA ini lebih sulit, bisa dikatakan lebih sulit. Karena ini RNA dia single strand dan dia lebih sensitif terhadap RNase. Untuk prosedur dasarnya itu persis dengan isolasi DNA. Prinsip dasarnya sama, memecah dinding sel, lalu menghilangkan protein, presipitasi, dan dia kita cek kemurniannya. Jadi ini sering disebut yang pertama ini adalah lysis sel, yang kedua ini adalah presipitasi protein, yang ketiga ini dia adalah purifikasi ya. Jadi setelah kadang presipitasi ini ada 2 pengertian, yang pertama adalah penghilangan protein ini dengan cara presipitasi, dan presipitasi si DNA atau RNA-nya ya. Tapi kalau di 3 langkah tadi lisis, presipitasi, dan purifikasi, presipitasi yang kedua ini dia adalah untuk proteinnya, untuk menghilangkan protein. Nah, untuk jadi kita akan isolasi RNA ya, harus tidak boleh ada RNase-nya, karena RNase ini dia mendegradasi RNA, jadi harus dieliminasi. Seperti take me out itu ya, dieliminasi. Take me out zaman kapan ya. Jadi RNase, eliminasi RNase. Ini untuk RNase endogenes, jadi dia RNase yang ada di dalam sel, yang berasal dari sampelnya gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan agen-agen atau bahan-bahan yang dia memang bisa digunakan untuk denaturasi protein. Ini ada guanidium hidrochloride dan guanidium isothiocyanat. Nah, ini dia bisa menginaktivasi RNase endogenes secara cepat. Lalu ada vandyl ribonukleoside. Ini dia mengikat mengikat banyak RNase. Jadi RNase itu ada banyak dan dia bisa menghambat aktivitas dari RNase tersebut. Nah, ini kelemahan dari vandyl ribonukleoside ini dia susah untuk dihilangkan. Ketika sudah masuk dia agak susah dihilangkan. Dan di sini dia vandyl ribonukleoside ini dia bisa menghambat aktivitas dari banyak enzim. Jadi nanti ketika kita butuh enzim yang lain, ketika dia tidak bersih dihilangkannya, dia bisa menghambat enzim-enzim tersebut. Lalu selanjutnya ada ATA, Aurine tricarboxylic acid gitu ya. Jadi singkatannya ATA, pas ini ada ATA juga. Jadi dia bisa mengikat RNase secara selektif gitu dan bisa menghambat aktivitasnya. Jadi di sini dia lebih spesifik untuk RNase seperti itu. Lalu ada bahan namanya macaloid, dia
bermuatan negatif dan dia bisa menarik si RNA yang ada di RNase yang ada di, campuran kita. Dan di sini bisa dihilangkan dengan sentrifugasi. Lalu dengan inhibitor RNase, jadi protein, dulu kita belajar enzimologi, ada inhibitor-inhibitornya ya. Nah, RNase ini juga sama, ada inhibitornya. Contohnya renasin ini ya, dia berasal dari plasenta manusia dan dia sifatnya non-kompetitif. Jadi dia tidak mengikat di sisi aktif dia. Tetapi dia membuat si enzim jadi tidak bekerja. Nah, ini dia akan efektif ketika dia ditambahkan setelah purifikasi. Jadi ketika memang sudah di akhir kita pengen, pengen si RNA ini murni banget gitu, kita bisa tambahkan RNase inhibitor. Lalu kalau yang eksogenes itu ya dari abab kalian, ketika kalian ngomong, ketika kalian bernafas, atau kalian, apa namanya, dari tangan kita terutama ya. Kalau dari nafas tadi mungkin kontaminan lain, tapi kalau dari tangan kita, keringat, dari meja, dari mungkin teman-teman habis beli cilok atau apa, itu ada renasenya semua. Ini kita bisa menggunakan beberapa bahan. Seperti DEBC gitu ya. Dia bisa mendenaturasi protein karena RNase ini protein, jadi dia bisa dipecah-pecah. Ini biasanya untuk larutan dan peralatan gelas. Nah, DEBC ini mudah terbakar dan karsinogen. Lalu ada RNase ZAP, ini nama merek, atau RNase off, jadi dia mematikan aktivitas RNA. Ini dia biasanya untuk nyemprot meja lalu dilap gitu ya, meja kerja kita dilap. Dan ini bisa bisa menghancurkan semua RNase dan sifatnya non toksik. Memang lebih mahal sih ini, biasanya bentuknya ya semprotan seperti ini ya, seperti alkohol di hand sanitizer, kita tinggal semprot, kita lap. Nah, ini asal kontaminan banyak banget biasanya memang dari tangan kita, banyak RNase-nya, lalu dari bakteri, dari jamur, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Nah, untuk metode isolasi RNA, ini sebagai sebutan gitu ya. Jadi misal teman-teman metode dalam makrab kalian kemah, ada yang outbound, ada yang mungkin Eee, apa namanya ya, jelajah alam atau yang namanya macam-macam seperti itu. Nah, ini metode untuk isolasi RNA itu juga macam-macam. Ini menggunakan yang pertama guanidinium hot phenol method. Efisiensinya 80 hingga 90%, seperti namanya ini menggunakan fenol, tadi cara kerjanya sudah kita bahas. Lalu untuk DNA protein dia akan terjebak di fenol kloroform, tadi di gambar yang ada mikrotub tadi, lalu RNA dia akan ada di guanidin tiosianatnya. Lalu yang kedua menggunakan metode lithium chloride, jadi dia metode lithium chloride ini dia efektif untuk jaringan-jaringan tanaman. Jadi di sini protein dan DNA ini dapat dihilangkan dengan fenol, fenol asam gitu. Lalu si lithium chloride-nya dia bisa memurnikan si RNA. Jadi si RNA dia nanti akan ditangkap oleh lithium chloride-nya. Lalu ini yang paling oke ya, mungkin karena mahal juga, ini secara yield banyak nih. Jadi ini dia single step method, trireagen ini dia merek gitu, dan ini cepat gitu. Ini bisa digunakan untuk mengisolasi RNA dengan cepat untuk sampel-sampel yang kecil. Jadi tadi seperti ini ya, bagian bawahnya dia protein, lipid, interfasenya dia ada DNA, nah RNA-nya ada di sini. Nanti tinggal kita ambil menggunakan micropipette di sini. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ketika teman-teman ingin isolasi DNA dan RNA. Yang pertama kualitas sampel. Pastikan sampel kalian itu dalam kondisi prima gitu ya, dalam kondisi bagus. Kalau dia sudah busuk, sudah lama disimpan, itu kualitas dan kuantitas dari RNA maupun DNA-nya itu bisa dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan ketika sampelnya masih segar. Lalu jenis kit atau bahan yang digunakan, apakah sudah expired, apakah memang kit atau bahannya itu mendukung untuk pekerjaan kita, kita perlu tahu semuanya itu. Lalu kontaminasi, kita perlu membersihkan meja kerja kita semprot tangan kita. Kalau RNA, ya isolasi RNA kita menggunakan RNA ZAP
RNA sezam atau tadi ada DEPC dan seterusnya, dan teman-teman ini butuh jam terbang dalam isolasi DNA maupun RNA. Jadi ini keterampilan dan ketelitian ini bisa mempengaruhi keberhasilan isolasi DNA maupun RNA yang kita lakukan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.